bagi mereka cinta kasih. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Sudah masuk di studio Radio Lok Jogja FM di kesempatan sore hari ini. Jadi mungkin bisa kembali dilanjutkan serinya Pak. Nanti sembari nanti bersharing, sembari nanti Kak Budi Pras juga cerita bagaimana pengalaman selama ini berkecimpung di sekolah-sekolah ya kan, di pelajar-pelajar. Nanti sembari Anton juga akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di studio Radio Lok Jogja FM. Ya, jadi kembali Pak Budi silakan bisa cerita hal-hal yang menarik selama pelayanan 16 tahun ini ya. Jadi yang paling berkesan sampai saat ini. Ya sebenarnya banyak sekali hal-hal yang saya juga nggak menduga pada waktu saya pikir dulu cuma ya sekedar penyuluhan ya. Rupanya pada waktu saya terjun ke dalamnya dan belajar dari pelayanan itu banyak hal-hal yang ya berkembang juga ya. Misalkan pada waktu kami terjun lalu kemudian melihat anak-anak tadi ya jenuh dengan seperti itu ya. Kita berpikir gimana caranya waktu yang diberikan ya, karena sekolah kadang memberikan waktu tidak bisa dipatok ya. Ada yang mau 2 jam pelajaran, ada yang minta cuma 1 jam pelajaran ya. Dan kita bisa masuk lagi juga belum tahu kapan, karena kan kita sekolah itu jadwal padat ya. Jadi kita lalu sekreatif mungkin gimana caranya dengan tatap muka yang sangat singkat ini ya, materi itu bisa masuk dan efektif dan tentu tujuan kita yang utama kan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi sebuah perubahan sikap hidup gitu loh. Nah berarti saya mengemasnya gitu ya, dari game ya, lalu bikin role play ya, bermain peran, lalu pakai peraga, lalu pakai gerakan-gerakan, pakai visual kita juga bikin ya, lalu pakai door prize juga kita buat ya. Pokoknya segala cara kita bikin supaya anak-anak itu dari awal dengerin kita sampai selesai itu mereka nggak terasa kalau sudah 2 jam pelajaran sebenarnya, dan materi bisa semaksimal mungkin masuk gitu. Dan dibawakan sama kakak-kakak yang muda gitu ya, yang bahasanya juga nggak ngegap banget dengan mereka. Dan terakhir pada waktu kita setelah kita seperti itu dan kita rasa mereka sudah dekat dengan kita bisa asik gitu ya, udah nyaman. Nah saya mulai ajak mereka untuk bukan cuma menerima informasi di otak aja ya, dengan segala macam tadi visual dan apa semuanya, untuk menghafalkannya, untuk apa itu kan dibikin menarik ya. Tapi kemudian kita coba supaya bisa menyentuh hatinya. Nah ini pekerjaan yang nggak mudah ya, karena dari anak-anak yang suka guyon, lalu kita berharap mereka bisa merenung dan meneliti hidupnya, lalu mengambil keputusan gitu loh dari informasi yang dan mengambil komitmen untuk tidak menyentuh sama sekali narkoba, untuk meninggalkan pornografi ya, untuk tidak membuli temennya lagi. Nah itu yang seringkali hal yang mendebarkan ya. Karena contoh ya, kita memang pada waktu mengajak mereka untuk mencoba merenung, kadang-kadang kita minta mereka untuk tenang dulu, lalu ayo jangan ganggu temannya ya, kalau bisa pejam mata gitu ya. Nah itu seringkali juga mereka pada guyon ya, jadi nanti teriak sana ya kan nggak biasa kalau di kelas kan ya, biasa begitu ya. Kan. Nah tapi puji Tuhannya karena kita juga punya passion ya, kita benar-benar serius dengan mereka, akhirnya mereka juga nangkep apa pesan kita. Dan hal-hal yang kita yang kita sangat diberkati adalah pada waktu mereka mengambil keputusan ya, ada yang disadarkan dengan kesalahan mereka, ada yang disadarkan dengan kasih sayang orang tuanya ya. Kalau orang tuanya sayang, kenapa kok dia seperti itu ya, sudah coba-coba dan sebagainya. Dan kita minta feedback gitu. Jadi setelah selesai kita kasih tahu media sosial kita, mereka suruh inbox ke kita gitu loh. Jadi ada follow up-nya ya. Iya, mereka bisa kasih komen ke kita juga, kita juga bisa follow up ya. Kita juga membuka layanan konseling juga kan, konseling juga. Nah, di situ yang paling menghibur, yang paling menyenangkan ketika anak-anak itu setelah kita fotonya kita upload, lalu mereka kasih komen-komennya,
ada yang bilang terima kasih Kak ya sudah mengingatkan bahwa hidup itu sangat berarti ya. Ada yang kemudian menghubungi kita, kenapa? Karena dia diancam pacarnya gitu ya, sudah diancam pacarnya macam-macam. Ada juga yang sudah kena narkoba ya, ada yang nggak berani ketemuan juga di sekolahnya, minta di sebuah tempat ya, ada macam-macam gitu. Nah, kita melihat bahwa rupanya apa yang kita lakukan ini bisa berdampak gitu loh ya. Bahkan ketika kita lewat sekolahnya lagi, seringkali ya kan kita punya seragam ya, itu anak-anak rupanya hafal gitu loh ya, ya langsung disebutin ini kakak Lepsi gitu ya. Jadi rupanya pertemuan kita yang cuma 45 menit sampai 90 menit itu bisa berarti banget. Saya masih ingat ya, pada waktu kita bikin di Sorong itu, memulai di Sorong, saya masih ingat masuk sekolah-sekolah, saya pikir anak-anak di sana itu apa bisa nangkep gitu ya. Tapi rupanya pada waktu itu setelah kami keliling sekolah-sekolah lalu dibikin pawai kan. Ada acara dengan gubernur di sana, wali kota di sana, lalu bikin pawai. Nah, yang saya heran adalah anak-anak yang kita datangin itu pada waktu pawai itu, sepanjang jalan mereka yel-yelnya itu seperti yang kita ajarkan di sekolah tentang narkoba. Sepanjang jalan tuh ngomongnya seperti itu. Kok bisa ya mereka bisa hafal langsung semua ya, langsung nangkep. Nah, itu yang kita bersyukur. Berarti apa? Yang kita lakukan ini bisa efektif masuk ke anak-anak gitu. Jadi itu sisi-sisi menyenangkannya adalah kita bisa lihat sentuhan-sentuhan ke anak-anak, ada perubahan, sampai gurunya pun bisa cerita loh bahwa anak ini berubah. Ya, ada yang minta kita lagi, datang lagi, tolong mas, datang lagi ya. Sampai ada yang anak yang dibully sama teman-temannya, ya kita peluk ya, dia menangis, lalu dia curhat sama kita ya. Dan yang katanya aneh, anaknya ini aneh, pada waktu kita sharing-sharing temukan bahwa anak ini rupanya normal aja sebenarnya, cuma karena dibully sama teman-temannya gitu ya. Rupanya anaknya bisa berubah. Bahkan ketika dia pulang ke daerahnya, misalnya ke rumahnya, itu bisa mengontak kita gitu loh, mengontak kita lagi untuk kasih ceramah ke remaja masjidnya. Jadi, gitu. loh katanya anaknya aneh, kok malah paling normal gitu. Paling normal malah mengajak kita sampai kita penyuluhan di sana. Di remaja biasa ya. Iya. Jadi memang bisa membalikan keadaan. Bisa membalikan buat, keadaan buat anak itu iya. ya. Luar Itu biasa. pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ya. Kalau yang menyedihkannya ya, Menyedihkan, misalnya. kadang-kadang ada sekolah-sekolah yang tidak welcome. Yang padahal kita sudah Dicuekin gitu. cuekin. Juga ada yang Menolak ada juga. menolak ada juga ada ya, tapi nggak banyak lah ya. Di apa ya, mungkin karena kita anak-anak muda ya, anak-anak muda semua ya, jadi cenderungnya kayak disepelekan sedikit ya. Tapi nanti kalau udah kenal enggak sebenarnya, cuman ya awal-awal seperti itu ya. Terus juga juga waktu-waktu yang kita ajukan sudah di-deal gitu ya, tahu-tahu bisa berubah gitu mendadak. Ya kita menghargai itu dan kita harus siap gitu ya. Tapi kejadian-kejadian itu ada gitu, seperti itu. Ya, jadi intinya memang di pelayanan ini sangat unik karena memang kerjasamanya dengan banyak pihak ya. Jadi artinya harus siap fleksibel gitu ya. Dan juga siap sedia ketika ada perubahan, ketika ada anak-anak yang membutuhkan pertolongan darurat ya. Jadi memang tidak sekedar hanya penyuluhan, tapi juga merespon ketika anak-anak sepulang sekolah ada sesuatu yang dia mau curhat, mau minta didoakan barangkali atau. Dan yang sering kali terjadi itu biasanya tokoh-tokoh provokatornya di kelas, yang paling bikin bandel, yang paling bikin rame, itu mereka itu loh, yang nanti malah paling bertobat. Bener, rupanya mereka itu kan bandel lalu bikin provokasi itu kan karena butuh perhatian. Ya. Ada sesuatu yang mereka butuhkan sebenarnya. Nah, pada waktu sesi-sesi kita ajak mereka merenung, tim kita kan biasanya datang, lalu kita peluk mereka, meskipun mereka canggung ya. Tapi pada waktu kita peluk, pada waktu kita nasihati, anak-anak yang tadi provokator ini biasanya yang paling pertama kali istilahnya apa ya, benar-benar hancur hati. Kenapa ya? Karena mungkin dia
dia jadi nakal di sekolah, bisa jadi karena di rumahnya kena kekerasan, ya, dibanding-bandingkan. Dia bully temennya di sekolah karena dia juga dibully di ini, ya. Gitu. Ya, lalu ada Jogja Lover atas nama Diki yang ada di Malang yang bertanya seperti ini Kak Budi. Ini bagus pertanyaannya. Bagaimana proses sampai bisa masuk ke sekolah-sekolah? Nah, apakah bekerja sama dengan dinas pendidikan sehingga banyak sekolah yang bisa dimasuki oleh pelayanan? Ya, betul ya. Jadi kita memang bekerja samanya legal ya. Jadi kita mengantongi surat dinas. Jadi itu juga proses yang harus kita jalani ya di awal-awal pelayanan kami, di awal kita berjalan Lepsi ini. Awalnya ya untuk mendapat surat itu ya tidak mudah, proses ya. Kadang harus nunggu setengah jam, 1 jam gitu ya. Tapi ketika kami dapat surat itu, lalu kita masuk sekolah-sekolah, kita bertanggung jawab. Jadi kita bikin dokumentasi, pendataan, kita laporkan lagi ke dinas yang memberikan rekomendasi. Nah, dari sana akhirnya terjalin kepercayaan. Dan tentunya di awal waktu memulai pelayanan ini kan tidak bisa langsung dengan dinas. Nah, Pak Budi kan melakukan dulu, kemudian betul, menginformasikan dinas ini loh kami sudah lakukan ini. Nah, jadi kita memang secara mandiri ya pokoknya datang ke sekolah-sekolah yang welcome lah, yang mau terima kita.